biar kayak apapun khilafah ini mau bangkit di negara ini, selama TNI selama TNI memegang sumpah prajurit dan Satama Timur Timur, rakyat Timur Timur itu meminta otonomi khusus. Tapi Indonesia menawarkan referendum, Indonesia tetap ada. Nah sekarang pertarungan yang paling berat adalah apa? Pertarungan ideologi khilafah dengan Pancasila. Tapi nanti selanjutnya biar Pak Jenderal yang jawab. Oke Pak Jenderal, silakan Pak Jenderal. Ini biar teman-teman tadi sudah kita kumpulkan, nanti baru kita lanjutkan. Baik. Shalom Pak Jenderal. Ya, masalah kebangkitan khilafah. Ya. Kita pernah dengar nggak waktu di sekolah dulu bahwa sejarah itu berulang. Ya. Pola itu terus berulang juga. Nah, tapi kalau kita lihat, ya kita buka sejarah lah ya, kemenangan Ottoman dulu mengalahkan Konstantinopel itu kan karena orang Kristen sendiri yang mengkhianat. Ya. Seandainya dulu orang Kristen tidak mengkhianat, yang mampu buat meriam itu loh, ya. Mampu buat meriam dibayar sekian M, dia minta sekian M, oleh sultannya dibayar 5 kali lipat kan. Kalau seandainya meriam yang dibuat orang Kristen itu, ya, dia tidak mengkhianat, dia nggak kalah Konstantinopel itu. Ya karena yang kita juga mengkhianat, makanya kebangkitan mereka ini bisa bangkit ya kalau kita mengkhianat. Tapi udahlah. Itu kan ada tertulis di firman Tuhan. Ya. Tuhan yang ngomong kok. Aku akan selalu menjaga, memelihara firmanku. Nah, firmannya seperti apa? Tidak ada Injil lain di kolong langit ini. Ya kan? Tidak ada nama lain di kolong langit ini. Sekarang kita tinggal percaya aja, percaya kepada Injil yang mana. Ya kan? Itu aja lah. Jadi kalau masalah kebangkitan, masalah Pancasila ini udah kita katakan dari awal kan. Ya, Pancasila itu kan idenya Tuhan sebenarnya. Itu kata-kata dari Tuhan juga semua itu. Semua ciptaan Tuhan. Ya, tetapi ideologi itulah sumber kekuatan yang paling dasar ya. Kekuatan yang paling dasar. Biar kayak apapun khilafah ini mau bangkit di negara ini, selama TNI memegang sumpah prajurit dan Sata Marga, saya kira itu tidak akan bisa, mereka tidak akan bisa lah mendirikan negara khilafah di Indonesia. Sementara Tuhan juga nggak mengizinkan. Buktinya apa? Kita lihat aja lah negara-negara Arab yang masuk di OKI aja udah mulai pecah kok, pecah kongsi. Ini kan gara-gara Erdogan saja. Dia ingin membangkitkan kembali khilafah karena dia merasa bisa mengalahkan idenya si Atatürk, si Kemal. Kemal Atatürk itu kan orangnya sekuler. Ya, karena dia seorang tentara kan. Nah, setelah dia mengalahkan itu, dia merasa mungkin dia seperti Sultannya Ottoman dulu yang bisa mengalahkan apa? Bizantium. Ya enggak juga lah, cuman memang ya namanya keseimbangan ya. Keseimbangan. Ini perang dingin ini sekarang perang dingin baru udah muncul lagi, ini New Cold War. Ya, perang dingin sebenarnya yang terjadi sekarang, tapi perang dingin sudah era abad 21 ini berbeda dengan perang dingin yang lalu. Tapi perang dingin ini sekarang terjadi. Lah gimana lah ya, kalau kita bilang si Erdogan ini dia bermainnya banyak sekali. Ya seolah-olah memusuhi Israel, tapi dia berdagang dengan Israel. Seolah-olah dia memusuhi apa? Ada juga Rusia di belakangnya. Kan repot kita ini. Memang repot ya, biarkan aja lah Timur Tengah begitu. Ya memang tadi kalau dibilang kawasan, makanya nanti kita juga harus melihat krisis-krisis yang terjadi di kawasan. Kawasan Timur Tengah, kawasan Asia Timur, kawasan Asia Pasifik, kawasan Asia Tenggara,
Ya, kita ini semua lagi bergejolak, nggak tahu kapan pecahnya bisul itu kan. Jadi kalau yang itu, kemudian kalau Pak Matias tambah masalah Timur Timur itu ya, saya kebetulan Dandim setahun sebelum Timur Timur itu pecah. 2 tahun setelah itu, setelah saya tidak Dandim di sana, 2 tahun kemudian pecahlah Timur Timur itu. Ya, Timur Timur itu terpisah dari kita. Ini gara-gara apa? Ini gara-gara tidak pahamnya tentang paradigma. Paradigma Timur Timur, rakyat Timur Timur itu meminta otonomi khusus. Tapi Indonesia menawarkan referendum. Ya sebenarnya Timur Timur itu minta otonomi khusus seperti Aceh. Tapi ditawarkan referendum. Kenapa? Karena almarhum presiden waktu itu Habibie, ya, Ali Alatas, kemudian panglimanya Pak Wiranto. Sebenarnya kalau tidak salah Pak Wiranto sama Pak Ali Alatas itu nggak setuju dikasih referendum. Apalagi Pak Harto, ya, apalagi Pak Harto belajar. Sebenarnya mereka udah diingatkan juga, janganlah seperti apa? Coba contoh lah, contoh. Jangan seperti apa namanya? Jangan bawakan ini ke proses pengadilan internasional gitu loh, termasuk SIPA dan Ligitan. Jadi bukan hanya kasus Timur Timur. Nah, Timur Timur itu kebetulan satu negara yang punya hak untuk bisa referendum. Ditawarin referendum jadilah, ya. Nah di situ tidak paham pergeseran paradigma, apalagi sekretarisnya presiden waktu itu mengatakan bahwa di Timur Timur itu nggak ada minyak, ya kan, nggak ada apa-apanya. Timur Timur itu hanya menghabisin uang negara. Nah, akhirnya dipakailah spekulasi. Kalau referendum menang, beliau jadi presiden. Kalau kalah ya resiko kan nggak jadi presiden, nggak lanjut gitu loh, karena di MPR ribut, baru menggantikan presiden, belum apa, kalau pemilihan presiden menang, jangankan Timur Timur, yang lainnya pun udah dijual kan gitu. Itu masalahnya. Dan kalau mau lihat sejarahnya, saya waktu itu masih melihat juga ya, karena memang saya itu agak hobi sih yang begini-begini ini. Ya, saya di Mabes TNI, udah pindah saya dari tim-tim. Ya, tapi ketika itu terjadi apa? Paul Keating, Perdana Menterinya Australia, mengundang beliau ke Bali, ketemu di Bali. Nah, mungkin diojok-ojok lah dengan alinea kedua kalau nggak salah. Itu kan di undang-undang, di konstitusi Anda kan tertulis bahwa penjajahan itu kemerdekaan itu hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan. Peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di situ. Nah, lihat aja lah, buka surat kabar dulu. Kapan bertemu di Bali, Perdana Menteri Australia. Jadi memang ada keinginan Australia, iya. Ada kepentingan nasionalnya, iya. Makanya Timur Timur sekarang kan merasa kecewa juga. Bayangkan waktu terjadi referendum. Ya, nah referendum itu juga ada informasi yang salah. Informasi yang salah dari apa? Dari para Dandim. Waktu itu. Karena baru pemilu Golkar. Wah, Golkar menang 80%. Kalau diadakan referendum pun kita bisa menang. Nah, di situ karena tidak pahamnya pengetahuan tentang paradigma. Di paradigma itu ada hukum-hukum paradigma ya, prinsip paradigma. Salah satu diantaranya, jika terjadi pergeseran paradigma, maka kesuksesan di masa lalu tidak memberikan jaminan apa-apa. You are past success guarantee nothing. Bayangin Timur Timur itu 27 tahun ya, di bawah bergabung dengan Indonesia.
Berapa korban? Wadah, yang namanya lulusan akademi militer udah banyak korban di sana. Ya, belum lagi yang cacat yang ada di Jakarta atau di mana-mana yang tersebar di wilayah Indonesia ini, yang cacat, yang luka, ya. Bayangkan, nggak ada arti apa-apa. Lepas akses garanti nothing. Nah, yang begini-begini itu banyak orang yang tidak paham. Hati-hati loh, pergeseran paradigma. Nah, sekarang di Indonesia, ini memang tadinya saya mau masuk ke teori paradigma ya. Jadi seperti sekarang lah. Ini sekarang terjadi pergeseran paradigma. Sejak reformasi, saya sudah punya daftarnya itu. Ya, daftar pergeseran paradigma itu mulai dari ideologi, politik, ya, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Lengkap walaupun tidak selengkap mungkin ya, karena berkembang terus. Nah, pergeseran paradigma sekarang dari ideologi, ya, tadinya ideologi kita itu nasakom. Ya, walaupun ada Pancasila, ada nasakomnya, ada nasionalis, ada agamis, dan ada komunis. Tetapi ketika Orde Baru, tidak ada ideologi lain. Satu-satunya ideologi, ya satu-satunya ajas di negara ini cuma Pancasila. Begitu terjadi pergeseran reformasi, muncul lagi ideologi yang bermacam-macam itu. Ideologi itu tidak pernah mati. Ideologi itu timbul tenggelam. Ya, timbul tenggelam. Ya. Dan cilakanya ide orang mati itu tetap bisa mengatur. Ya, tetap bisa mengatur, control the world. Sekarang demokrasi itu idenya orang mati kan? Orangnya udah mati, udah dikubur, itu Socrates, apalagi Aristoteles, mati udah dikuburan, tapi idenya nggak pernah mati kan? Yang menciptakan, yang katakanlah yang menemukan demokrasi. Nggak pernah mati, masih ada terus. Sama lah dengan ideologi komunis, ya ideologi agamis, ya tetap ada. Nah sekarang pertarungan yang paling berat adalah apa? Pertarungan ideologi khilafah dengan Pancasila. Ya. Tapi selama TNI, waduh kalau saya Panglima udah saya babat habis, nggak peduli saya ham-haman. Kenapa? Itu aturan main kok, hukum. Siapa yang melanggar konstitusi di mana aja hukumannya mati kok. Hukumannya mati kalau nggak mau bertobat. Nah, hati-hati. Nah, bertobat itu apa sih? Pertanyaan bertobat kepada Tuhan itu sama bertobat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia ini beda. Mindsetnya yang harus dirubah. Kan itu bertobat juga namanya mindsetnya. Ya memang semuanya dari ide kok. Nah, sekarang ini kan ada negara ya masih dalam mindset, tapi mungkin sudah mau diwujudkan. Nah ini tadi yang terjadi transnasional ideologi. Jadi kasus Timur Timur itu karena yaitu tadi tidak paham tentang paradigma. Saya senang sekali bicara tentang paradigma ya. Saya ngajar di Seskoa, di Seskoten itu saya ajarkan. Nanti saya tayangkan lah. Video-videonya banyak. Nah, di sini memang saya buka karena banyak yang tidak paham tentang paradigma. Termasuk si junior tadi, paradigma HAM itu kapan? Nah, paradigma Manacarta itu kapan? Zaman Empire dulu nggak ada paradigma HAM. Nggak betul. Kenapa? Zaman itu masih banyak zaman kerajaan. Ya kerajaan itu, raja itu mau dia penggal kayak kepala, mau dia apa, urusan raja, karena raja itu merasa dia wakil Tuhan. Nah ini, jadi kasus Timur Timur itu kalau kita mau urut, makanya intelijen kita harus sadar ya kejadian-kejadian yang baru lalu, yang sudah lalu dan saat ini itu bisa memprediksi kejadian yang masa akan datang, gitu loh. Nah, yang begini-begini banyak orang tidak paham. Jadi kalau saya mau jawab masalah Timur Timur, Pak Tamba, saya tahu persis lah. Karena saya pernah komandan Kodim di sana setahun. Bersama keluarga saya, semua di sana kami. Ya, termasuk anak saya aja disunat di sana. Ya, di Timur Timur, karena budayanya sunat, ya sunat, gitu aja lah. Nah, tetapi
Apakah ada campur tangan Australia? Jelas, karena ada kepentingan Australia di sana. Ya, dengan Timor itu merdeka, ya berarti dia punya apa? Punya pos depan. Ya, ada pos depan dia di sana gitu loh. Tapi sebenarnya rakyat Timor itu ini masalahnya dulu kasusnya kalau saya lihat begini. Jadi dulu itu ketika Timor itu berintegrasi, menyatu ke Indonesia, itu dulu gubernur pertamanya adalah Mario Pegas Carrascalao kalau nggak salah. Ya, dia hanya sebagai gubernur, kepala pemerintahan, tapi keuangan dipegang oleh salah satu kolonel. Ya, nggak tahu kolonelnya masih hidup apa tidak sekarang. Ya, uangnya banyak kan namanya untuk Timor itu, dan dia mengeksodus. Siapa? Suku-sukunya dibawa ke sana. Yang berbeda budaya lagi. Nah, disitulah. Makanya dulu saya jadi dandim di sana heran. Kenapa kok orang Timor nggak begitu benci sama orang Batak? Nggak. Tapi dengan suku lain dia banyak nggak suka itu. Bahkan KTP-KTP-nya itu diperiksa. Kenapa? Karena ya mereka-mereka yang bisa berdagang, bisa apa, yang lebih pintar, akhirnya mereka tersingkir. Jadi walaupun terintegrasi menjadi negara dalam negara kesatuan Republik Indonesia, tapi budayanya masih terjajah. Nah, yang begini-beginilah. Jadi mereka selalu bilang, lepas dari mulut harimau masuk ke mulut buaya. Jadi ya salah dulu penjajahan kita itu, budaya pun kita jajah. Makanya ketika di Timor, saya menghormati budaya mereka. Makanya saya nggak ada apa-apa, itu nggak diganggu saya di sana.